Oke, jadi seperti itu ya gambarannya di farm guys. Jadi ya teman-teman boleh milih lah ya, boleh mikir-mikir dari sekarang kalau memang pengen ngejar farm ya boleh lah ngikutin saran dari si Willy tadi, coba di hourly dulu. Kalau misalnya kalian kayaknya gue bisa lebih cepat dari ini, ya monggo silakan piece rate, karena ya itu yang sebenarnya yang bikin farm duitnya gede itu kalau kalian di piece rate, karena betul. Ya itu kalian bisa menghasilkan sesuai kemampuan dan kecepatan kalian ya kan Will ya. Jadi itu yang kalau teman-teman bilang banyak orang di farm yang duitnya banyak ya itu dari piece rate itu. Nah Will, kan ini kamu sudah pindah ke berbagai city ya, berbagai state di Australia, terus ketemu banyak orang, terus bisa nggak sih di-sharingin yang soal farm-farm yang lain? Oh ya, kamu kan baru sharing soal bear ya. Selain farm itu ada farm yang lain yang pernah kamu kerjain atau gimana? Aku juga pernah kerja di farm lime, atau mungkin orang Indo taunya kayak jeruk nipis. Jeruk nipis, aku pernah kerja di farm lime, cuma nggak lama sih, hanya sebentar aja. Itu kebetulan aku kerja hourly pay. Oh oke. Ini yang hourly ya? Hourly. Awal-awal aku pengen nyoba gitu, karena kan aku emang dari awal kerja di farm, aku langsung kerja piece rate. Sama ya kadang-kadang ada di titik dimana aku jenuh juga gitu karena kerja piece rate, karena piece rate itu kalau kita nggak cepet kita nggak bisa duit banyak gitu ya. Pokoknya duit kita tergantung dari speednya kita lah kalau di piece rate. Kalau hourly kan duitnya stabil semua segala macam. Nah waktu itu aku iseng nyoba kerja di farm hourly yang lime. Aku jujur agak gimana gitu, ngerasa bosen sih. Cuman aku pikir oke lah buat dicoba gitu kan, nggak ada salahnya. Dan setelah aku coba ya not bad. Aku sih enjoy aja meskipun kadang ada sedikit bosan lah, karena kan nggak ada tantangannya gitu kan. Nah, terus aku juga banyak ketemu orang gitu selama aku kerja di farm di berbagai tempat di Australia. Itu jadi farm itu dia bisa dibilang ada kayak beberapa kategori gitu. Jadi ada yang farm dengan buah yang besar atau farm dengan buah yang kecil. Benar. Nah, kalau yang kayak berry-berryan kan buah kecil. Nah, biasanya yang buah kecil itu tuh mostly bayarnya piece rate. Oh iya. Itu kenapa sih kayak gitu? Jadi kalau aku juga kurang tahu kenapa. Tapi menurutku kalau buah kecil kayak berry, kayak anggur, terus kayak ada cherry, terus lychee setahu aku beli. Jadi pokoknya yang tadi aku mention, kalau yang buah-buah kecil itu kebanyakan dibayar piece rate. Karena kalau dibayar hourly, kayaknya mungkin dilihatnya kurang menguntungkan kali ya buat pickernya. Jadi mungkin dari farm inisiatif kasih untuk piece rate. Karena kalau buah kecil kan ibarat dalam 1 jam kita bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Iya, kalau misalnya motivasinya bisa lebih termotivasi untuk bikin lebih banyak ya kalau piece rate, daripada kalau buah gede kan 1 buah aja sudah sekilo. Iya, bener gitu. Kayak aku rasa sih salah satu alasannya itu sih kenapa ada pemisahan antara piece rate dengan hourly. Oh, jadi hourly itu mostly yang buah besar ya? Iya. Kayak contohnya mangga, terus semangka, watermelon, terus. Oke, berarti kamu belum pernah yang sampai ke yang buah-buah gede ini ya, Will ya? Belum. Kalau dari sharing teman-teman kamu, menurut mereka yang paling berat farm apa sih sebenarnya? Yang selama ini aku pernah ketemu beberapa orang yang pernah kerja di farm mangga, terus banana, di lime juga, terus di pepaya gitu-gitu. Itu yang bisa aku bilang kayaknya banana sih paling berat. Itu kenapa kok bisa berat? Apa karena beratnya, memang karena beratnya atau karena ada getah atau apa? Biasanya kan yang aku dengar tuh mango juga berat tuh karena getahnya kan. Kalau yang banana ini beratnya kenapa ya? Yang banana ini berat karena terutama untuk bagian pickingnya ya, banana itu kita harus ngangkat banana, which is banana itu kan dia per tandan ya. Oh iya, 1 tandan gitu ya. Dan langsung dari pohon itu per tandan. Nah, itu beratnya kurang lebih minimal 30 kilo minimal. Iya. Bahkan kadang-kadang ada yang aku dengar dari cerita temanku, beratnya bisa 60 kilo sampai 70 kilo. Jadi benar agak berat sih ya. Mungkin kalau laki-laki oke lah, kalau perempuan ya mostly dia cari laki-laki sih untuk picking banana.
jarang ada yang perempuan. Ya ini gini, sekalian nanya, kalau perempuan mau nge-farm Will, kamu rekomendasiin ikut farm apa dulu nih kalau perempuan? Kalian mending coba dulu yang buahnya kecil, kayak tadi aku mention, kayak berry-berryan, cherry kayak gitu. Iya. Berarti tempatmu banyak perempuan juga ya, Will? Oh, banyak banget. Jadi setengah-setengah lah, setengah laki-laki, setengah perempuan. Tapi kalau di buah yang berat itu mostly kebanyakan cowok sih. Tapi bukan berarti bahwa kalau cewek semakin dan kalau misalnya semakin berat kerjanya bukan berarti bahwa penghasilannya bukan semakin gede ya, Will? Nggak selalu seperti itu ya? Nggak selalu. Jadi nggak berarti bahwa karena berry ini buah kecil nggak bakal menghasilkan banyak, bener. karena semangka ini gede duitnya bakalan lebih gede, nggak selalu kayak gitu ya? Nggak, itu nggak pasti kayak gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu soal income, gaji. Nah, ini pada tertarik kan, penasaran, pengen tahu. Boleh di-sharing nggak sih, Will, kira-kira penghasilan di farm itu gambarannya seperti apa sih? Yang kenyataan ya, yang bukan digembor-gemborkan seperti yang itu ya, yang kenyataan aja, Will. Oke. Kalau sepengalaman aku kerja di farm, kan kebetulan aku kerja di farm itu udah setahun. Nah, jadi di farm itu mostly setiap farm hampir sama lah aku rasa. Jadi dia tuh ada namanya season, dimana season itu ada yang pada saat farmernya itu baru mulai kayak nanem untuk pohon-pohonnya. Itu kan di sana orang-orang juga kerja kan di farm sebagai farm hand, dimana mereka tuh kerjanya ya banyak macam gitu. Ada planting, mungkin ada pruning segala macam, biar nanti semua tanamannya itu kan bisa tumbuh. Nah itu ada jobnya juga untuk maintenance job namanya. Setelah maintenance nanti kan dia akan season akan naik, dimana buahnya sudah mulai tumbuh. Nah itu di saat itu kan orang-orang dia udah mulai cari picker kan untuk kerja. Nah, nanti pada saat itu orang-orang udah start, makin lama tentunya buah akan makin banyak. Nah di saat itu udah mulai high season. Nah, nanti setelah high season, karena pickernya semakin banyak ya higher. Nah nanti dan juga buahnya sudah kita petik-petik semua, akhirnya seasonnya akan mulai turun lagi. Pada akhirnya ya pohon-pohonnya akan istilahnya di-cut lah. Di-cut, nanti dia tanam lagi yang baru kayak gitu. Nah, kalau untuk bicara soal duit, pasang telinga. Gimana? Aku bisa bilang sih kalau lagi low season, dimana yang baru start, buahnya belum terlalu banyak, itu paling kita dapatnya ya standar aja sih, nggak yang dibilang wow atau oke banget, nggak. Aku bisa bilang mungkin kayak sekitar 700 itu sampai 800 itu udah oke banget pada saat low season. Itu seminggu ya, Will ya? Seminggu. Tapi kalau udah high season, terutama kalau kamu bisa cepet, kamu bisa dapat ini juga berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman yang aku kenal, bisa dapat sekitar 1.000 sampai 2.000-an. Wow, nah ini yang mungkin ya yang teman-teman bilang duitnya banyak di farm, tapi maksudnya nggak semua season seperti itu kan, pas betul. High season, high season. Terus kalau pas udah turun lagi, balik lagi ya? Ya, pas udah seasonnya sudah mulai turun lagi, otomatis income kita juga nggak setinggi yang pas high season gitu. Doesn't matter berapa lama pun kerja atau sekeras apapun, mungkin bakalan segitu ya, Will ya. Soalnya kan memang buahnya sudah nggak terlalu banyak. Oke, Will, nah boleh dibocorin nggak sih sebenarnya plus minusnya kerja di farm sama kerjaan yang lain menurut kamu apa? Kalau untuk mau apa dulu nih minusnya? Minusnya dulu. Minusnya dulu. Ya pasti kerja di farm itu lebih capek ketimbang kerja di hospitality atau di bidang lain, karena di farm itu kan kita kerja langsung outdoor. Ya, benar. Dan itu panas kan di bawah matahari. Bahkan ada beberapa farm yang kita kayak dijemur gitu seharian di bawah matahari. Nah, dan itu ya tentunya kalau orang yang nggak ketahan panas bisa KO ya. Mungkin ya istilah ada yang kena heat stroke nggak? Aku pernah dengar ada yang kena heat stroke gitu. Ada waktu itu aku baca berita ada bule lah yang sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Itu kan juga serem banget kan. Nah, terus minusnya yang berikutnya menurutku kerja di farm itu adalah kita harus bangun pagi.
bangunnya bener-bener pagi banget karena kerja di farm itu biasanya start jam 5 pagi atau nggak jam 6 pagi, dan itu setiap hari. Nggak, kalau misalnya nggak kayak kerjaan hospitality atau job yang lain, mungkin kadang kita bisa start agak siang, malam ya. Gitu kan. Kalau di farm kan selalu pagi. Nggak pernah dong farm startnya malam. Ya kelihatan gelap. Iya benar-benar. Nah, jadi harus siap-siap gitu. Bangun pagi ya. Harus membiasakan diri untuk bangun awal gitu. Dan minusnya di farm itu juga adalah kayak di beberapa farm seperti kayak misalnya mango itu juga punya resikonya sendiri. Iya benar. Kayak misalkan di mango itu kan terkenal sama getahnya ya, yang berbahaya tuh. Kalau misalnya kita sensitif, kadang bisa bikin sampai gimana gitu lah. Melepuh gitu. Nah, aku rasa setiap farm punya resikonya masing-masing sih. Yeah. Dan ada juga, aku pernah dengar di beberapa farm juga ada ularnya. Temenku ada kerja di farm pisang, sering banget tiap hari, kayak hampir tiap hari ketemu ular. Ih, di pohonnya gitu? Iya. Widih. Ularnya kayak ngumpet gitu di Tapi pohon. ularnya berbisa tuh enggak sih? Ada yang berbisa, ada yang Aduh, kok serem ya? Iya, makanya jadi banyak ada resiko-resiko juga tentunya kerja di farm itu. Gitu. Namanya juga apa ya? Kadang juga kita suka ketemu binatang, kayak lebah atau apa. Itu kan kadang-kadang kalau disengat lebah sakit kan. Iya. Ya, jadi benar-benar harus siap fisik lah ya. Iya, betul. Mungkin minus yang bisa aku tambahin lagi, farm itu kan seasonal job. Nah, maksudnya nggak yang kayak hospitality atau apa yang bener-bener kita bisa stay di kerjaan itu bertahun-tahun selama kita masih enjoy gitu kan. Tapi kalau di farm itu ya, kalau misalkan pada saat di seasonnya udah selesai, ya otomatis kita udah nggak kerja di situ lagi kan. Atau mungkin kita bisa coba stay di sana tapi kayak ngerjain apa gitu. Tapi mostly orang biasanya kalau kerja di farm yang satu season habis, mereka akan cari kerjaan farm yang lain. Jadi pindah-pindah. Nah, itu juga menurutku salah satu minusnya sih. Kerjaannya nggak yang benar-benar stabil sepanjang tahun. Iya. Gitu. Tapi ada juga memang 1 atau 2 farm yang kerjaannya tuh stabil all year gitu. Oke, itu doang? Iya. Oke, sekarang ya, udah ya, jangan kecil hati ya. Sekarang kita bocorin nih plusnya apa? Plusnya kerja di farm itu, plusnya pertama itu kita bakal ketemu banyak orang. Ya otomatis saya dari berbagai negara ya. Iya betul. Jadi banyak banget. Karena kita WHV ini kan disebut juga kayak anak backpacker gitu ya di Australia. Nah itu kita bakal banyak ketemu orang di farm ketimbang kita kerja di, aku rasa ketimbang kerja di hospitality. Benar. Karena di farm itu kayak kita ketemu berbagai orang dari berbagai negara gitu, sesama anak WHV. Nah, dan itu di sana kita bisa bangun network, kita bisa kenalan sama banyak orang, kita bisa kayak improve bahasa Inggris kita karena kita ngobrol sama orang-orang dari negara lain gitu. Terus juga kita jadi tahu budaya negara lain tuh kayak gini-gini gitu kan. Iya. Itu menurut aku positif yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kerja di farm itu enak. Itu kayak kita nggak terikat. Nggak terikatnya itu istilahnya kayak aku misalnya kerja di farm hari ini, misalnya aku udah coba kerja 3 hari gitu atau 1 minggu, tapi jangan dicontoh ya guys, itu nggak baik gitu. Cuman ya mostly memang ada orang-orang kayak gitu, cuman kayak kerja sebentar ternyata tuh nggak cocok gitu, nggak nyaman, nggak suka atau nggak suka sama kerjaannya, jadi langsung keluar. Nah itu di farm boleh-boleh aja, fine-fine aja gitu, dan kita nggak bakal yang nggak boleh kamu ada penalti apa segala macam, nggak ada, karena memang kita nggak terikat kontrak untuk kerja di farm. Iya. Tuh. Terus plus berikutnya adalah kerja di farm itu sebenarnya enjoy. Enjoynya itu ya karena kita kerja outdoor kan. Jadi tuh kita bebas yang mau namanya ngobrol, iya, kayak teriak-teriak di farm, mau nyanyi, silakan. Itu nggak ada yang ngelarang, karena memang kerja outdoor itu kita ya enjoy gitu, apalagi kalau ketemu teman-teman yang enjoy juga, jadi asik, seru kerja di farm.
Tapi dibolehin nggak sih dengar musik sambil kerja atau enggak? Boleh. Oh boleh. Nah tuh enak kan? Boleh banget. So pakai headset ya? Serasa nggak kerja. Benar. Iya. Apalagi kalau kerja pister, kamu mau jungkir balik juga nggak masalah. Monggo aja. Karena gitu ya? Itu terserah kamu kan. Kamu dapat duitnya banyak apa enggak kan tergantung diri kamu sendiri. Jadi nggak bakalan monitor. Di push kamu harus kerja terus, tangannya nggak boleh berhenti atau nggak boleh ngobrol segala macam enggak. Oke. Aku rasa sih itu aja ya plusnya. Selain itu duitnya juga. Ya, Oke, kalau misalnya betul, kalau lagi high season aku bisa bilang sih aku lebih milih stay di farm deh kalau lagi high season ketimbang job yang lain, karena ya aku bisa aku juga bisa dapat kurang lebih sama gitu dengan job yang ini. Tapi aku nggak perlu yang kerja, kalau mungkin di kerjaan hospitality atau yang bidang lain, which is kan kebanyakan hourly job. Nah itu kadang-kadang kan kalau mau dapat duit banyak kita harus kerja yang long hour. Iya benar. Kerja yang jam panjang, misalkan seminggu kerja 50 jam, sampai 70 jam. Nah, kalau di farm tuh kita nggak perlu kerja selama itu sih. Maksudnya nggak yang sampai gila-gilaan lah di farm kerjanya. Kalau mau duit gede ya kerja yang cepet aja. Betul. Kalau udah ngerasa udah ini kayaknya udah cukup deh, ya udah. Iya. Udah kita udah boleh ya. Santai-santai. Gitu. Jalan-jalan kalau mau. Dan plusnya yang lain Will, yaitu kamu bisa menikmati makan tuh buah-buah sepuasnya. Oh iya benar. Boleh nggak sih? Iya nggak sih? Kita bisa bawa pulang juga. Hidup sehat kalau jadi vegetarian. Betul banget. Ya bisa kan? Bisa banget. Tapi nggak boleh dibawa pulang ya? Boleh. Oh boleh dibawa pulang? Boleh. Oh boleh tuh dibawa pulang barter sama teman yang lain atau jualan kayak. Bener. Ya kalau jualan nggak tahu deh itu mesti bawa seberapa banyak. Iya. Ya itulah plusnya ya. Jadi kalian bisa menikmati sepuasnya juga. Oke, oh ya satu lagi trik-triknya gimana sih biar bisa cepet menurut kamu, biar dari pengalamanmu gimana caranya biar bisa jadi picker yang cepat biar bisa menghasilkan duit yang banyak? Pertama konsisten, dan konsisten itu juga nggak yang cuman 1 minggu atau 1 bulan, tapi harus terus-terusan. Terus kedua kita juga harus ya pinter belajar dari orang lain. Kita bisa ngelihat dari istilahnya teman-teman kita sesama picker yang kerja bareng sama kita bisa lihat cara tekniknya mereka tuh pickingnya tuh kayak gimana gitu. Kita bisa pelajarin dari mereka, atau enggak kita boleh tanya langsung sama orangnya. Kadang-kadang orang welcome kok kita tanya gimana caranya picker yang cepat gitu ya. Kadang-kadang orang welcome, dia akan kasih tahu, akan kayak ngajarin gitu. Nah dari sana kalau kita bener-bener emang niat pengen improve, pasti kita improve. Iya. Aku yakin banget. Oke. Pokoknya nggak males ya Bill ya. Intinya sih satu sih nggak males. Soalnya kan kebanyakan orang tuh kayak udah nyerah duluan di farm karena yang pertama males, kedua ngerasa aduh kayaknya ini kerjaan bukan buat gue gitu, karena yang belum dicoba kan. Coba kalau kita bisa bertahan dan coba jalanin, pasti lama-lama kita ngerasa oh ya enak juga gitu, seru juga ya kerjaan, improve, pasti ada improvement. Oke, nah yang terakhir sebelum videonya kepanjangan, Will, ada saran atau tips-tips nggak buat teman-teman yang mungkin masih di Indonesia dan planning untuk ke Australia mau nge-farm, apa peralatan yang harus mereka siapkan, atau physically yang harus mereka siapkan, atau apalah ya persiapan mental? Betul. Oh kalau untuk dari persiapan material kerja gitu, yang pasti kan kalau di Australia kerja di farm itu kita ada kayak khusus namanya high fish. Kalau kalian udah sampai di Australia mungkin kalian akan bisa ketemu high fish kayak banyak lah dijual di Kmart segala macam gitu. Nah itu biasanya buat kerja di farm itu kayak outfitnya lah. Nah dan kita harus juga ada pakai semacam safety shoes. Kayak boot gitu ya? Iya kayak boot. Itu buat ya melindungi kita lah, karena kan di area farm itu kan jalanannya nggak rata gitu tanahnya, jadi kita harus pakai itu supaya melindungi. Terus selain itu juga kita perlu topi. Topi ya, topi itu enaknya kita doang sih, mau yang kayak gimana. Mau yang ngelindungin semua wajah, yang matanya doang yang kelihatan, atau yang gimana? Itu nggak ada larangan. Cuman kalau aku sendiri sih pakainya yang lebar, maksudnya yang topi biasa cuma yang white gitu. Aku pakai itu karena emang lebih nge-cover dari matahari panas sih. Tuh.
Terus kalau untuk persiapan fisik, tentunya ya kita harus siap untuk namanya tahan panas di farm. Benar. Dan kita juga harus apa ya? Kalau bisa mungkin sering-sering olahraga ya, biar fisik benar-benar terbentuk ya. Benar, supaya kita tuh kayak sering jogging atau lari atau apapun, angkat beban, jadi biar kita tuh nggak yang kaget gitu badan ya. kita nggak kaget kalau kerja di farm. Soalnya kalau kaget nanti terus keseleo dan sebagainya macam, aduh. Betul. Usahain lah, maksudnya kerja keras pun harus memperhatikan safety juga ya Will ya, karena di sini biaya untuk ke dokter tuh mahal, jadi usahain jangan sampai cedera di tempat kerja lah intinya. Ya seperti itulah. Terus oke, yang satu pertanyaan lagi ya guys ya, yang terakhir ini benar-benar yang terakhir. Will, keputusan kamu untuk meninggalkan Indonesia datang WHV itu pernah kamu sesalin nggak sih, atau itu menurut kamu itu keputusan yang gimana, yang menurut kamu yang oke, atau gimana? Menurutku keputusan aku ikut WHV, aku benar-benar nggak nyesel sama sekali. Aku happy banget gitu. Happy banget aku bisa ikut WHV, dan aku bersyukur juga karena beruntung gitu. Jadi bagian dari salah satu 1.000 orang yang bisa ke sini setiap tahun. Karena juga memang nggak gampang kan untuk WHV itu sekarang. Nah, aku ya meskipun ada kadang-kadang ngerasa struggle dan aduh gimana gini ya masa depan di Australia gitu. Tapi aku berusaha kayak ya udah aku enjoy aja lah, jalanin apa yang ada sekarang. Karena aku percaya sih nanti kedepannya pasti akan ada lagi. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan, betul. Anyway, planningmu setelah WHV ini kan the second year, third year, habis third year mau ngapain Will? Aku planning sih pengen ambil student visa sih. Student visa untuk tujuan akhirnya mau jadi PR kali ya? Ya kalau bisa. Semoga ya, didoain ya guys ya. Oke, seperti itulah ya kisahnya Willis. Mungkin belum lengkap selengkap-lengkapnya. Mungkin nanti kalau teman-teman lebih penasaran soal perjalanan dia di Australia, bisa mampir ke channel dia aja ya Will ya. Mungkin di sana dia bakalan sharing lebih banyak lagi. Dan semoga aja informasi kita ini soal farm di Australia boleh berguna buat teman-teman semua. Dan thanks for watching and we'll see you next video. Bye-bye. Bye-bye.